really good! Siapa sih yang gak tahu Batman? Kayaknya cuma orang yang tinggal di goa aja yang gak tahu salah satu superhero komik paling ikonik di dunia ini. Batman identik dengan suara yang berat, jubah gelap panjang seperti kelelawar, serta peralatan dan senjata yang canggih. Dengan image khas itu, Batman jadi salah satu karakter pendulang uang terbanyak di dunia. Mulai dari komik, mainan, film, Batman dengan segala bentuknya sejak tahun 1939 telah mengumpulkan pendapatan hingga lebih dari 380 triliun rupiah. Makanya nggak heran kan, film Batman sampai sekarang masih terus dibikin. Tapi kayak kata pepatah, lain film, lain arahan. Batman adaptasi live action punya banyak versi. Mulai dari film pertama di tahun 1943 hingga ke film terbaru yang diperankan Robert Pattinson, selalu ada sentuhan berbeda yang diberikan kepada karakter Batman. Beberapa versi ada yang bagus, dan gak sedikit juga yang malah aneh, bahkan agak menyimpang dari versi komiknya. Yuk kita lihat versi-versi unik dari adaptasi Batman dalam film live action. Batman Rasis, Batman 1943. Film adaptasi Batman pertama ini begitu awkward aksi, kostum, hingga special efeknya. Maklumlah film jadul. Yang bikin heran justru ceritanya. Di film berupa kumpulan serial hitam putih berdurasi 4 jam ini, Lewis Wilson memerankan Batman dalam latar perang dunia. Karena membela negaranya, pahlawan super ini ditampilkan benar-benar benci dan anti sama orang Jepang. Jadilah ia superhero paling rasis. Batman Berputing, Batman and Robin 1997. Bukan salah George Clooney, Batman yang ia perankan lebih mirip seperti parodi Batman ketimbang Batman beneran. Film Batman and Robin diniatkan untuk menjadi sajian yang lebih menghibur, yang gak serius, tapi hasilnya malah jadi kayak kurang niat. Auranya gak lagi misterius, Batman di film ini malah kayak senyum hampir setiap saat, apalagi dengan desain kostum seperti ini. Batman ini lama-lama jadi kayak kehilangan wibawanya. Batman Pembunuh, Batman vs Superman, Dawn of Justice 2016. Ben Affleck sebenarnya cocok sekali memerankan Batman. Dia punya perawakan dan karisma yang sesuai. Namun ketika jubah hitam itu sudah dikenakan, Batman yang ia mainkan tidak pernah terasa seperti pahlawan pembela kebenaran. Batman Ben Affleck ini adalah pembunuh tanpa ampun. Mulai dari matahin leher, nembak pakai senapan mesin, menabrak pakai mobil, hingga membakar dengan flamethrower. Total ada 10 karakter loh yang dibunuh Batman di film ini. Ups, tega bener. Batman Marvel, Justice League 2017. Supaya nggak dimarahin fans lagi, karakter Batman versi Ben Affleck pun diubah pada film berikutnya. Di Justice League versi Joss Whedon, Batman dibikin jadi kayak karakter di film superhero Marvel. Sarkas, ngebanyol, suka bergumam. Niatnya sih supaya relate dan disukai penonton. Tapi bukannya mirip Tony Stark, Batman di sini malah jadi tampak lemah. Batman Joget, serial Batman 60-an. Batman versi Adam West sudah nggak perlu diperkenalkan lagi. Malah udah jadi kayak meme karena Batman versi ini begitu konyol dan super duper komikal. Lihat saja cara superhero bersayap ini membuang bom. Udah kayak film warkop kan? Dan cuma Batman versi Adam West yang punya tarian sendiri, yaitu tarian Batusi. Rest in peace deh buat Adam West. Batman belum jadi, Joker 2019. Walaupun filmnya memang bukan film Batman atau malah bukan film superhero, tapi Bruce Wayne tetap muncul di dalam cerita. Bruce Wayne belum jadi Batman. Dia masih kecil, dia nggak ngapa-ngapain juga, cuma berdiri, mendengarkan, dan melihat atraksi sulap Joker. Nah, eksistensinya lah yang unik. Batman kecil itu ternyata adalah saudara tiri Joker. Bayangkan kalau dia tumbuh besar mengetahui kenyataan itu. Wow, kita bakal dapat versi Batman yang segila apa ya kira-kira? Batman dramatis,
The Dark Knight Trilogy 2005-2012. Yang paling nyantol oleh penonton film sekarang mungkin adalah Batman versi Christian Bale ini. Sebagai cerita trilogi, Batman ini paling detail pengembangan karakternya. Kita mengerti perjuangannya membalas dendam, sehingga Batman ini terasa begitu intens. Penampilan Bale yang punya range emosi luas turut menguatkan intensitas tersebut. Pintar, seperti detektif, jago bertarung layaknya ninja, dan makin ikonik dengan suara serak Bale yang khas. Batman Dark, Batman 1989, dan Batman Returns 1992. Banyak yang menyebut ini adalah Batman versi terbaik. Batman Michael Keaton punya suara lebih khas. Dia tampak lebih kelam daripada Batman versi lain, dengan bumbu humor dan satir di baliknya. Konflik bahkan digali antara dirinya sebagai Batman dengan dirinya sebagai Bruce Wayne. Itulah 8 versi Batman terunik menurut Cinecritic. Batman versi mana nih yang jadi favorit kalian?